Indonesia akan membawa pulang minimal 1 poin dari kandang Australia di kota Sydney dalam perjumpaan mereka pada hari Kamis esok tanggal 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan apakah akan terjadi memang 1 poin akan dikantongi Indonesia? Itu minimal. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya dalam konten sebelumnya pernah menyebut maksimal Indonesia akan membawa pulang 1 poin dari kandang Australia dalam perjumpaan hari Kamis esok. Itu saya sebut beberapa bulan lalu ketika belum ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh federasi, termasuk diantaranya menggantikan pelatih Sintayong dan menghadirkan pelatih Patrick Kluivert. Alasan-alasan waktu itu saya sampaikan karena melihat performa dan kondisi tim saat itu yang sepertinya belum bisa diandalkan penuh untuk bisa meraih kemenangan di kandang Australia. Namun setelah perubahan itu terjadi, maka saya optimis kita minimal membawa pulang 1 poin. Itu berarti dengan hasil imbang, bisa 0-0, 1-1 atau 2-2, atau kita akan menang melawan Australia nantinya. Mengapa saya begitu optimis ya? Ada beberapa alasan yang memang mendasari analisis saya, pernyataan saya ini, yaitu bahwa kita lihat kelengkapan tim saat ini sudah kelihatan betul. Ada perubahan di tim pelatih. Hadirnya sejumlah sederet mantan pemain tim nasional Belanda, bahkan pelatih pun adalah Patrick Kluivert, mantan penyerang tim nasional Belanda, dengan sederet asistennya. Ini nilai plus sendiri, di mana kualitas mereka pun tidak diragukan ya. Ada Alex Pastoor, ada Danny Lansat, ada Jordi Cruyff, dan juga yang tertinggi Patrick Kluivert. Hadirnya mereka tidak saja dengan ilmu kepelatihan yang bisa diandalkan, tetapi juga ada komunikasi yang akan terbangun antar dua pihak. Hal yang jarang terjadi ketika masih ditangani oleh Sintayong, tim nasional kita ya. Komunikasi ini memainkan peranan tidak kalah pentingnya untuk off match-nya ya. Bahkan saat pertandingan pun bisa langsung terjadi komunikasi antara pemain di lapangan dan staf pelatih atau official di luar lapangan. Kalau komunikasi ini sudah terbangun baik, maka iklim positif akan juga terbangun dengan baik dalam tim. Secara keseluruhan, secara vertikal maupun horizontal, ini akan terjaga dengan baik. Juga kita lihat bahwa ketika bermain di Jakarta, kita bisa mengimbangi Australia dengan skor tanpa gol. Berarti ada 1 poin. Ya. Kemudian Australia juga saat ini tidak dalam kondisi terbaik. Sekitar 8 pemainnya mungkin absen, pemain inti ya. Nah, ini juga faktor yang bisa membuat kita ada di atas Australia nantinya. Hal-hal inilah yang mendasari saya mengatakan minimal kita akan bermain imbang. Kalau tidak kita akan menang. Kemudian ada lagi, kalau melihat ya komitmen dan pernyataan-pernyataan pemain yang dinaturalisasi, baik yang sudah di zaman STY atau yang baru saja oleh Romani, juga ada Dan James ya, ada Audero di bawah Mister, ada Kevin Dix ya, ada juga Joey Pelupesi. Ini mereka semua memperlihatkan komitmen yang sangat tinggi untuk bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pernyataan mereka di media
Ini memperlihatkan bahwa mereka sangat percaya diri. Sangat percaya diri untuk bisa mengantar Indonesia tembus Piala Dunia. Dan pernyataan mereka ini juga harus kita juga support, karena orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Mereka adalah pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang memang sudah terbukti andal di klub mereka sebelum ini ya, atau yang sedang terjadi. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting juga telah terbangun chemistry yang baik antara tim Kluivert, pemain dan Federasi Indonesia. Ini terbukti dari ketika 3 pemain terakhir yang dinaturalisasikan, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Mereka hari itu baru saja menyelesaikan pertandingan di klubnya dan malam langsung terbang ke Roma untuk dinaturalisasi. Ya, ini memperlihatkan sudah terbangun hubungan yang begitu mesra, begitu kondusif, begitu baik antara federasi dengan para pemain ini. Kalau ini benar-benar sudah terjadi, maka tidak ada alasan untuk mereka tidak tampil maksimal, tampil dengan kemampuan terbaik di lapangan. Ya, karena seorang pemain jika dia merasa nyaman, merasa didukung, disupport baik oleh federasi dan juga para netizen, pencinta sepak bola, pendukung setia tim nasional kita, maka pemain itu akan bermain tanpa beban. Dengan tanpa beban dia bermain, maka akan keluar seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Nah, itu yang mendasari saya, mengapa saya mengatakan, bahkan sedikit berani mengatakan, bahwa minimal kita akan bermain imbang dengan membawa pulang 1 poin dari kandang Australia. Di lapangan, setelah Kluivert menentukan 27 pemain, ada beberapa pemain yang sebelum ini menjadi andalan Sintayong akhirnya tidak diikut sertakan. Katakan salah satu Asnawi Mangkualam. Dia yang biasanya di era Sintayong dipakai sebagai atau ditunjuk sebagai kapten, bahkan oleh Kluivert tidak dimasukkan sama sekali dalam tim yang akan berlaga melawan Australia. Nah, ini juga memperlihatkan sebetulnya federasi tidak mengintervensi sama sekali pemilihan pemain yang dilakukan oleh Kluivert dan timnya. Ini juga saya kira nilai positif ya, nilai plus yang diperlihatkan oleh federasi. Karena sebelum ini itu bukan hal yang tersembunyi lagi. Umumnya memang ada pemain-pemain titipan dari pengurus biasanya untuk tim nasional, bahkan senior maupun under. Tetapi dalam pernyataan di media sosial pun Erick Thohir mengatakan dia tidak mengintervensi dalam penunjukan pemain. Saya kira ini sikap yang bijak dari Erick Thohir dan juga pengurus lainnya, sehingga Kluivert dan timnya juga bisa bekerja dengan nyaman dan tenang dan menentukan program mereka, kebijakan mereka seperti apa tanpa diganggu oleh federasi atau siapapun. Dan kalau kita lihat dengan materi yang sudah mumpuni ini ya, ada sekitar 18 sampai 20 pemain keturunan misalnya yang dilibatkan oleh Kluivert nanti, dan bukan tidak mungkin 1 atau paling banyak 2 pemain yang besar di kompetisi lokal yang akan menjadi starting 11, atau juga mungkin bisa saja semua pemain keturunan yang tampil. Itu pada last minute, tergantung kondisi dan strategi apa yang dilakukan oleh Kluivert nanti. Kondisi misalnya pemain yang sudah disiapkan untuk bermain sejak menit pertama ternyata last minute tim medis ya mengatakan pemain tersebut tidak dalam kondisi terbaik untuk tampil sehingga akan diganti. Itu bisa saja. Tetapi kalau kita lihat dari performa dan kesiapan pemain yang sudah hadir di Sydney, maka saya yakin bahwa seluruh pemain dalam kondisi terbaik, kecuali 2 pemain ya, Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun yang terkena akumulasi kartu sehingga tidak bisa main. Tetapi yang lainnya siap tempur ya. Dan kita berharap semua pencinta tim nasional, pendukung tim nasional, mudah-mudahan sang kapten Jai Ises atau Jordi Amat bisa memimpin tim Merah Putih untuk meraih hasil terbaik minimal 1 poin atau 3 poin dari kandang Australia pada esok hari Kamis tanggal 20 Maret pukul 16
sore 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Semua rekan Rais Soccer TV, jangan lupa, ingat bola itu bulat. Giring terus.